Oke, ini saya punya sebuah pesan moral sebagai anak Marin buat kita Pak Abang. Apapun yang terjadi, dia baik atau dia buruk itu, hari ini masih jadi bupati. Frederikus Gipsy, begitu. Dia masih bupati. Terserah orang mau lihat dia seperti apa. Tapi ada kebanggaan bahwa anak Marin bisa pimpin negeri ini pertama dulu. Karena dengan jiwa yang besar, apapun yang terjadi, kami masih punya harapan yang baru bahwa ada generasi anak Marin yang masih mampu di negeri ini. Terserah terjemahannya oleh siapapun dia, itu urusan pribadi-pribadi, karena ada urusan tadi kepentingan perut itu, ia akan merasa terganggu dan merusak segala sesuatu yang sebenarnya utuh. Saya di sini berbicara terkait di media sebagai anak asli yang bergerak di media. Hari ini saya berbicara tentang Papua hari ini. Di mana-mana tuh media menjadi penting. Tapi hari ini saya berbicara sebagai anak asli, saya melihat media nih teman-teman lain yang mengelola hal ini. Jadi media ini penting untuk pembangunan, media ini penting untuk bagaimana merubah orang untuk berpikir, membuat orang menjadi sadar. Sehingga saya meminta kepada politik hari ini, ekonomi maupun politik hari ini, siapapun dia yang menjadi seorang pemimpin atau pernah menjadi seorang pemimpin, tolong melihat anak-anak asli yang memiliki bakat di bidang media, sehingga anak-anak asli ini akan menceritakan tentang apa sebenarnya dinamika politik atau ekonomi hari ini. Ini saya sebagai anak asli yang saya mengalami hal ini, sehingga saya berharap bahwa politik hari ini siapapun boleh berbicara bahwa saya hari ini saya menuntut saya punya hak, saya menuntut saya punya keadilan. Tetapi kalau cuma berbicara saja tempat atau sebuah kampung atau komunitas tanpa ada media, siapa lagi yang akan mendengarkan hal ini? Sehingga saya sebagai anak asli meminta kepada para pejabat atau para intelektual mohon dukungan tentang anak-anak asli yang memiliki bakat di bidang media. Karena media ini sehingga mereka akan bercerita tentang apa yang kalian lakukan, apa yang kalian berbuat. Khusus untuk Kabupaten Merauke saat ini, saya boleh sampaikan bahwa Abang atau Namek Frederikus Gipsy yang sementara ini dibuat di publik sampai seorang bupati yang masih aktif, tetapi publik seluruh lantah seorang pimpinan yaitu Frederikus Gipsy menjadi bupati. Pertama, apa kinerja kebijakan tentang seorang Frederikus Gipsy? Saya sebagai anak asli merasa bahwa saya tidak rasa puas karena itulah seorang anak asli tidak mengkaderkan seorang anak asli di bidang media, sehingga dialah yang bercerita tentang seorang pemimpin anak asli. Media ini banyak media akan datang, tapi saya mau minta melihatlah anak-anak asli yang punya potensi di bidang media. Sementara ini media banyak akan hadir, tapi dari sejumlah wartawan, tolong para pejabat, para elit anak asli, elit Papua, tolong melihat anak-anak asli yang punya potensi-potensi baik untuk menceritakan tentang apa kinerja kebijakan yang Bapak atau saudara memimpin. Ini menjadi harapan baru bagi kita, khususnya mungkin saya di sini sebagai pemuda Marin. Saya melihat bahwa beberapa waktu ini ada dinamika gejolak politik, cara pandang kelompok pemuda, tokoh-tokoh yang mungkin kita agak sedikit terasa terganggu dengan beberapa kejadian yang terjadi. Tapi kami berharap begini, mungkin itu sebuah proses pola dinamika politik yang terjadi di Merauke. Tapi kami sangat berharap bahwa siapapun dia yang kelak akan menjadi pemimpin di atas negeri ini, bukan saja untuk besok ini, tapi kita berharap Merauke ini Merauke yang dalam konteks jangka panjang, siapapun dia adalah pemimpin orang Papua dan dalam konteks yang luas. Di sini Merauke ini kan berbagai macam orang bertumbuh dan berkembang. Kami di sini tidak menolak siapa-siapa, tapi mari kami berjalan bersama bergandeng tangan, dan apa yang menjadi hak politik, kita bicara hak politik anak negeri, apapun yang terjadi, biar mau mereka lebih tahu atau tidak tahu, ini mereka punya waktu dan berikan kesempatan dan ruang itu. Karena kalau kita melihat bahwa yang selama ini terjadi itu karena sebenarnya ada gejolak kepentingan orang lain, kita tergerus oleh kepentingan orang lain.
di mana kepentingan orang lain itu adalah kepentingan yang politik, tapi kita tidak mampu menerjemahkan itu dengan cara baik-baik. Akhirnya dampaknya itu ke masyarakat. Masyarakat ini cuman dimanfaatkan ketika gejolak politik ini ada, orang gejolak politik dalam konteks politik pilkada dan pileg, begitu. Bahwa masyarakat ini cuma terdampak saja dari kepentingan-kepentingan itu, tapi yang lebih banyak bermain kepentingan di sini sebenarnya orang-orang yang mereka lebih merasa diri bahwa mereka lebih dekat, mereka sebagai pemodal untuk kemajuan politik yang ada. Mereka cuma mengambil ini sebagai keuntungan buat mereka, tapi harapan masyarakat di mana mereka ingin melihat bahwa ada perubahan yang lebih mendasar, tapi ternyata perubahan-perubahan itu tidak pernah sampai. Akhirnya terdampak pada ekonominya yang kita bisa lihat. Gejolak ekonomi kita bisa lihat bahwa indikatornya itu ada di orang Papua. Kemajuan bagaimana orang Papua, keterlibatan orang Papua di sana. Saat ini khusus Kabupaten Merauke, Namek Freddy sudah dibuat dalam medsos sampai kami sebagai anak Papua dan saya sebagai anak Mari merasa tidak puas hal ini dilakukan oleh sekelompok orang, kepentingan komunitas. Beliau memberikan kebijakan, tetapi kebijakan itu dibalas dengan menghancurkan nama baik atau menghancurkan karirnya. Saya mau sampaikan bahwa kepada khusus untuk Bapak Frederikus Gepse, melihatlah, memandang kepada kami anak asli yang ada memimpin salah satu komunitas yang namanya Filmmaker Papuan Voices. Tolong melihat komunitas ini akan bercerita tentang apa yang dilakukan terhadap Bapak Freddy. Komunitas ini kita lihat kecil, tapi ikuti karya-karya dari anak asli yang mencerita tentang tujuan, harapan, impian orang kecil, masyarakat kecil dan pejabat. Semua media akan datang tawarkan, tapi Bapak atau seorang pemimpin harus melihat siapa anak asli yang punya bidang di sini. Fakta membuktikan di lapangan yang saya melihat, pekerjaan yang dilakukan di lapangan diberikan. Saya sebagai orang film, sebagai anak asli, saya melihat kebijakan dikeluarkan untuk orang lain. Yang saya lihat menurut saya orang lain, proyek di lapangan siapa yang kerja? Itu akan kami kupas secara jelas. Kita lihat basis-basis lokal masyarakat, jalan-jalan masyarakat, fakta. Siapa yang, Bapak boleh membikin kebijakan, tapi siapa yang melaksanakan pekerjaan ini? Ini fakta. Dan ini salah satu hal yang Bapak harus melihat dan memandang kepada kami anak asli yang memiliki potensi di bidang media. Siapa dia? Cari tahu siapa anak-anaknya, siapa orang-orangnya. Di situ Bapak akan temukan. Tapi saya mau katakan di sini, bahwa harapan saya, tolong memandang kami anak asli yang punya potensi di bidang media dan kami butuh dukungan. Kalau bukan kita yang bercerita, orang lain akan bercerita tentang media, berarti dia akan cerita tentang versinya dia. Tapi kalau kami anak asli akan bercerita tentang apa kehidupan kami dan kemauan kami tentang kami. Itu menjadi penting sekali. Saya berharap untuk pemerintahan akan datang, tolong memandang kami anak-anak asli punya potensi di bidang media. Kami juga bisa kerja. Dan kita boleh lihat di TV-TV lokal, di kabupaten maupun provinsi, kita lihat anak-anak asli itu minim untuk bergerak di bidang media. Apakah ini ada penekanan khusus? Apakah ini ada kemauan yang tidak ada kemauan di anak-anak asli? Tapi saya boleh katakan bahwa saya punya kemauan tapi tidak ada perhatian. Itu salah satu hal kenyataan yang saya mengalami. Saya mempunyai potensi, punya kemauan di bidang ini, tapi belum ada perhatian. Ini hal-hal ini yang perlu diperhatikan. Di sini yang terutama itu saya sebagai anak Marin, kita orang Papua hari ini itu boleh dibilang rata-rata ekonomi sangat lemah. Tapi hari ini banyak kebijakan daerah yang selalu lari dari target utama, bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa sentuh kepada masyarakat. Dan di berbagai bidang kehidupan juga orang Papua hari ini masih sangat sulit untuk
pokoknya menjalani kehidupan di negerinya sendiri itu sangat sulit. Karena itulah tadi banyak kebijakan yang tidak sentuh pada sasaran masyarakat. Makanya kita hari ini juga orang anak Papua mulai dari dia lahir sampai hari ini hidupnya sangat susah, bahkan sampai ke pendidikan juga. Maka itu hari ini kita butuh orang-orang yang siap bersaing nanti di pilkada besok ini, ya orang-orang yang punya pengalaman di masyarakat. Jadi harapan saya itu ini negeri dorang, jadi biarkan dorang yang bertarung di sini. Kalau sampai ada suku-suku lain atau saudara-saudara kita dari tempat lain datang untuk mengacaukan situasi hari ini di Merauke, ini yang kita mau bilang bahwa yang menjadi dalang utama untuk mengacaukan situasi di Merauke itu orang yang datang dan ambil orang lain. Maka itu harapan kita sebagai anak Marin itu, ya biarkan anak Marin yang dia memimpin dia punya daerah sendiri, sehingga dia bisa lihat dia punya masyarakat. Karena anak kampung yang sendiri yang bisa lihat orang tuanya sendiri. Saya pikir itu ya biarkan anak negeri yang punya kesempatan untuk membangun daerahnya sendiri. Tapi yang pertama, Freddy adalah seorang anak Marin, di mana dia adalah seorang tokoh hari ini sebagai bupati. Mungkin banyak media, bahkan ada salah satu partai politik yang mungkin dengan mekanisme partai yang ada, mereka punya cara tersendiri untuk bagaimana menumbuhkan partai politik kan dia selalu harus diuntungkan gitu. Makanya dia mungkin lihat ada ketidakcocokan di sana dengan perjalanan waktu, sehingga ada keputusan-keputusan yang mungkin menurut kami orang awam kami melihat bahwa persoalan ini kenapa dia tidak melekat, maksudnya tidak melekat dalam konteks begini. Ini dia sebagai anak Marin, terus kenapa dengan cara kita tidak paham mekanisme dalam partai tadi. Partai kan dia pasti punya cara tersendiri, punya mekanisme dalam partai. Bagaimana semua kader harus tunduk pada aturan partai, antara dasar dalam partai. Nah, mungkin kita saudara karena memimpin, begitu tadi saya bilang bahwa ada kepentingan-kepentingan yang menyisip di tengah-tengah ini. Mereka ini yang buat gaduh situasi, begitu. Kita bisa lihat beberapa kebijakan yang memang kami selama ini juga kami sudah ketemu bahwa beliau ini dia punya harapan untuk membangun. Tapi ini saat bicara dalam konteks Freddy hari ini bupati, begitu. Sebagai anak Marin saya memberikan apresiasi. Dan di sini saya tidak perlu untuk saling singgung dengan siapa-siapa, tapi yang saya mau bilang bahwa kebijakan yang beliau ambil selama ini mungkin kebijakannya itu baik, tapi yang tadi disekat-sekat ini, mereka ini yang jadi orang yang bikin gaduh situasi sebenarnya. Jadi yang bikin usaha negeri ini sebenarnya orang-orang itu, bukan si pemimpin ini. Pemimpinnya satu orang, sedangkan yang keliling ini banyak orang. Tapi dia pakai ring, ada ring 1, ring 2, sampai masyarakat tidak tahu ring keberapa. Sekat-sekat ini yang jadi persoalan sebenarnya. Mereka membuat gaduh, ditambah dengan mungkin kita punya keterbatasan sebagai manusia biasa. Keterbatasan ini yang orang lain manfaatkan untuk dong selip, bikin gaduh situasi. Akhirnya elektabilitas kita di dalam partai itu sudah tidak ada. Partai bilang akhirnya mungkin dalam mekanisme partai mereka dengan cara mereka memberikan perhatian untuk orang lain untuk bisa mengatur partai yang ada. Tapi saat beberapa hari lalu lihat bahwa beliau ada bikin statement dan ada dijadikan dalam beliau bahwa itu yang kami melihat bahwa anak Marin itu tidak pernah dia tahu di negeri dia punya, dan apapun yang terjadi beliau kami berharap bahwa harus berjiwa besar. Kalau kita bicara Animha, tunjukkan Animha bukan sekedar slogan saja, begitu. Manusia sejati itu orang yang bukan main-main, begitu. Yang kami berharap bahwa ke depan jadi pemimpin itu jangan terlalu terkontaminasi. Dulu di bawah itu tidak ada orang, tapi ketika di atas itu banyak orang. Tapi banyak yang jadi penyangga itu ternyata yang dia yang sudah rapuh, begitu. Jadi ketika hari ini kita jatuh, banyak orang akan pergi, begitu.
ketika orang semua makan pergi karena mereka sudah rasa bahwa kami sudah diuntungkan. Sekarang kamu mau cari siapa lagi bisa menguntungkan kamu. Hari ini politik yang terjadi di Merauke itu bukan Merauke saja, tapi di mana-mana tuh kita ketemu seperti itu. Ada pemanfaatan orang lain. Akhirnya itu yang buat gaduh situasi. Jadi kan berharap siapapun sebagai abang, mungkin abang bisa ini ambil sebagai pembelajaran penting bahwa ini belum ada kata terlambat bahwa situasinya nanti seperti apa. Tapi kan berharap bahwa mungkin ini jadi pembelajaran penting kalau ke depan abang masih menganggap pertandingan ini abang bisa terlibat langsung di sana supaya buat sebuah perubahan dan gebrakan itu yang betul-betul pakai suara masyarakat. Karena orang kecil itu tidak butuh sesuatu yang besar, dong tidak butuh mobil mewah, tidak butuh perhiasan, yang dong butuh kita bisa punya kampung ini ada fasilitas yang memadai. Mungkin rumah selama ini pemerintah sudah punya upaya, tapi cuma harga itu yang selalu terganggu karena mungkin situasi infrastruktur lain yang mengganggu itu, akhirnya biaya itu meningkat. Jadi kami berharap bahwa abang akhirnya dia harus punya jiwa besar untuk menghadapi situasi seperti begini. Banyak orang juga yang tergerus karena situasi di tempat lain juga pasti banyak orang, tapi sudah kita punya kesalahan sendiri yang kita buat, akhirnya situasi itu dia akan berubah karena orang lain, ada pemanfaatan orang lain di tengah-tengah tadi, di celah-celah itu yang tadi saya kasih gambaran bahwa mereka itu yang sebenarnya buat akhirnya situasi itu gaduh. Karena tadi kita tidak punya prinsip dan tidak punya karakter. Kalau sudah punya prinsip pasti orang itu berkarakter.